Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang proses pembuatan meja. Jadi seperti terlihat di layar ya, ini kita akan bikin meja seperti ini, yang mana meja ini terdiri dari beberapa part. Ada A sebagai top table-nya, ada B itu sebagai kaki, C untuk keyboard, D untuk injakan kaki, dan E untuk CPU-nya. Oke, langsung aja kita mulai. Ada hal-hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita membuat objek 3 dimensi, yang mana pertama jelas kita harus tahu ukuran dari tiap-tiap objeknya. Yang kedua, positioning dari objek, jadi penempatannya. Nanti ketika kita pengen memposisikan objek tersebut, berarti kan kita harus bisa tahu ukurannya berapa. Yang pertama yang kita bahas di sini, kalau teman-teman lihat objek saya dengan segala macam ukurannya, ini ada objek A, B, C, D, dan E. Kita mulai dulu untuk membahas untuk objek A-nya. Objek A ini yang warnanya ungu sekarang, ini kalau kita lihat dari pola UCS-nya, ini X-nya 75, Y-nya 35, dan Z-nya 2. Misal untuk objek B ya, objek B ini X-nya 2, Y-nya 30, dan tingginya 60 Z-nya. Objek C, X-nya 44, Y-nya 30, Z-nya 2. Objek D 44 sama lebarnya untuk Y-nya 10, ini 10, dan Z-nya 2. Dan objek E, X-nya 20, Y-nya 20, Y-nya 30, dan YZ-nya 2. Langsung kita mulai ke proses pembuatannya. Yang pertama yang mau kita bahas ialah modeling 3D ya. Jadi kita pakai tool 3D dulu. Ini kita rubah dulu ininya, workspace-nya. Kita rubah ke 3D modeling. Kemudian kita di sini mau menggunakan solid box ya. Jadi saya pengen menggunakan solid box. Objek pertama yang ingin saya buat objek B terlebih dahulu dengan ukuran 2, X-nya, Y-nya 30, kemudian koma Z-nya 60. Enter. Seperti ini. Lanjut, saya pengen bikin objek A-nya, ukurannya 75, X-nya, Y-nya 35, dan Z-nya 2. Objek A ini kebetulan positioningnya masih belum sesuai. Berarti kita akan coba sesuaikan, karena posisi ini harusnya di sini ya. Dengan kita move objeknya, tadi sudah ya, tinggal kita masukin ke arah sumbu X, tapi X-nya minus ya, jadi minus 2,5, koma Y-nya juga sama, minus 2,5. Enter. Ini objek ini sudah menempati posisinya dengan baik. Lanjut, kaki ini kan totalnya ada 3 buah. Berarti objek ini kita lakukan proses duplikasi menggunakan perintah copy. Kita pilih objek kakinya, selesai seleksi klik kanan, kemudian kita klik kiri lagi dengan jarak ke arah sumbu X-nya 46. Enter. Jangan lupa ortonya dinyalakan, jadi untuk biar dia membaca vertikal horizontalnya dengan baik ya, karena kita tidak menggunakan perintah ini ya. Jadi diarahkan 46, enter. Kemudian untuk kaki yang berikutnya 68. Yang perlu dicatat di sini teman-teman, ketika teman-teman baca data, misalkan sini 44, kenapa kok terus saya masukkan 46? Dikarenakan proses
move atau copy itu acuannya as to as, jadi bukan jarak bersih atau jarak kotor, jadi tengah-tengah objek ketemu dengan tengah-tengah objek gitu teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan saya coba tunjukin apa namanya ukurannya ya, sini kita coba tunjukin ukurannya, objek ini ketemu objek ini ukurannya 44, ujung sini sampai ujung sini ukurannya 48, tapi yang kita cari ukurannya ialah tengah ketemu tengah ini. Jadi walaupun di sini tertulis jarak bersih 44, tetap ketika kita melakukan proses duplikasi atau proses move, tetap kita masukinnya 46 gitu ya teman-teman ya. Lanjut, kemudian saya masuk ke pembuatan objek berikutnya, objek yang C, ukurannya 44, 30,2. Objek ini posisinya dinaikkan ke sumbu Z 51. Itu nanti bisa teman-teman total ya, jumlah duplikasi jumlah move-nya, pergeserannya. Kemudian lanjut lagi, saya bikin objek box kembali, ukurannya 44,10, tingginya 2. Objek ini kita geser 10 ke arah sumbu Y, dan kita geser lagi ke arah sumbu Z 10. Berikutnya kita bikin objek, bisa juga dengan cara, kalau memang titik-titik ini sudah terbaca, boleh kita klik di titik pertama, kemudian kita klik di titik kedua, kemudian kita masukin tingginya dengan angka Z nya 2, kemudian kita move ke atas 5, dan kita copy lagi 38. Oke, gitu teman-teman. Jadi ini tampilan wireframe-nya. Ketika kita pengen melihat dia dalam tampilan yang lain, kita bisa klik di visual style-nya di sini. Ini ada beberapa opsi pilihan yang bisa dipilih. Misalkan kita mau coba pilih dalam tampilan konseptual, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Bisa juga dalam tampilan sketsa seperti ini, atau X-ray seperti ini. Nanti disesuaikan aja, kira-kira teman-teman lebih suka tampilan yang seperti apa. Oke, lanjut. Ini tadi cara yang pertama, kita bikin objek menggunakan solid modeling ya. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya bahas, kita coba bikin objek meja menggunakan 2D, kita rubah menjadi 3D. Nah, ketika seperti itu, berarti kita coba mulai dari tampak atasnya terlebih dahulu. Di sini saya coba buat menggunakan rectangle biasa. Ukurannya ialah 75,35 untuk SY-nya. Jadi otomatis kalau kita menggunakan pembuatan objek 2D, berarti di sini secara default kita punya kotak berdasarkan sumbu X dan Y. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ukurannya 75 x 35, 2 x 30, 44 x 30, dan seterusnya. Lanjut ke proses pembuatan objek yang berikutnya, objek B, kaki ya, ukurannya 2,30. Objek ini secara penempatan tadi, kalau teman-teman masih ingat, saya geser 2,5 ke sumbu X dan 2,5 ke sumbu Y, berarti 2,5, 2.5, maaf. Mari kita ulang. Move objeknya 2.5, 2,5, koma, ini X ya, yang pertama, yang kedua Y nya 2.5, seperti ini. Kemudian objek ini kita copy ke kanan dengan jaraknya 46, enter, dan 68, enter. Lanjut lagi, kita bikin objek lagi, kita ambil dari ujung sini ke ujung atas ini, karena titiknya terbaca ya, jadi nggak perlu kita manual. Yang ini juga sama, karena titiknya kebaca, tidak perlu kita tulis 20,30. Dan yang terakhir, karena ini titik Y nya tidak kebaca, berarti kita manual dengan cara kita ketik lagi 44,10. Kemudian objek ini kita posisikan ke arah sumbu Y 10, enter. Ini cetakan untuk mejanya, kita lihat dari tampak atas.
Kemudian kita rubah tampilan kita di cube-nya. Di sini kita lihat di tampilan isometri view-nya, kita klik ya. Ini kita coba fokus ke meja ini, coba geser. Objek ini kan terbentuknya XY, berarti yang kita butuhkan sekarang ialah Z-nya. Untuk mendapatkan Z-nya, kita menggunakan tool extrude di sini. Kita mulai coba dari kaki dulu. Jadi di sini saya pilih kakinya ya. Bisa juga dengan cara kita pilih ini, karena objeknya sama, klik kanan, kita pilih menggunakan similar. Itu. Cuman karena ini kan terbentuknya sama semua ya. Gitu. Jadi di sini banyak opsi pilihannya. Jadi langsung aja kita coba pilih objek ini. Kemudian kita extrude. Oh, jangan lupa, maaf, kebalik. Jangan dibiasakan milih objeknya dulu, tapi kita biasakan masuk perintahnya dulu. Kita pilih extrude-nya dulu, kemudian kita pilih objek yang mau kita extrude, klik kanan, enter. Kemudian kita tentukan tingginya berapa, tingginya Z-nya 60, enter. Kemudian untuk sisa objeknya, jadi B, C, D, dan E, semua kecuali A, C, D, dan E kecuali B ya. Tadi B tingginya sudah 60. Ini semua tingginya 2. Enter. Kemudian objek ini kita posisikan ke arah sumbu Z, kita arahkan ke atas dengan jarak 60. Yang ini kita posisikan jaraknya 51. Yang ini kita posisikan jaraknya 10 ke arah sumbu. Yang ini jaraknya 5. Dan yang terakhir kita copy, jaraknya 38. Oke, itu ini dua cara yang bisa kita terapkan untuk materi kita pada hari ini, basic modeling ya. Kemudian nanti buat teman-teman yang sudah mencoba, jangan lupa untuk bisa komen di bawah, dan sekiranya ada yang mungkin mau ditanyakan juga bisa silakan coret-coret di kolom komentar ya. Ini nah, di cube view ini kita juga bisa melihat dari tam atas, kita bisa juga lihat dari isometri 1, isometri 2, isometri 3. Jadi ini fungsi dari cube view nya ya. Kita mulai dari agak ke bawah, ini bisa kita lihat juga sama. Kalau kita kembalikan ke home lagi, kita seperti ini tampilan perspektif view ya. Itu kalau kita pengen normalkan, ini kita rubah ke 2D wireframe nya kembali. Oke, gitu teman-teman. Untuk tutorial hari ini kita ketemu lagi di tutorial berikut yang lain.